Bismillah, sahabat Al-Quran. Di video kali ini kita akan membaca dan belajar bersama dari Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 153 sampai ayat 157. Ayat-ayat ini turun sebagai penguat hati, terutama saat kita sedang lelah, diuji atau merasa sendiri dalam perjalanan hidup. Di ayat-ayat ini, Allah mengingatkan kita tentang beberapa hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tentang pentingnya mengingat Allah, tentang sabar dan sholat sebagai penopang hidup, tentang ujian yang pasti datang, dan tentang kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ayat-ayat ini juga mengajarkan bahwa ujian bukan tanda Allah meninggalkan kita. Justru disitulah Allah sedang mendidik dan meninggikan derajat hamba-Nya. Bahkan di balik kesulitan selalu ada kasih sayang dan rahmat dari Allah yang mungkin belum langsung kita rasakan. Mari kita baca ayat-ayat ini pelan-pelan. Kita tidak akan hanya membacanya, tapi juga mencoba memahami maknanya, kata demi kata, agar pesan yang Allah sampaikan bisa lebih dekat dengan hati kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Alhamdulillah, ayatnya sudah kita baca. Seperti biasa, mari kita lanjutkan dengan membaca terjemah perkatanya. Kemudian kita lanjutkan pula dengan membaca terjemah secara utuh. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanusta'inu, beriman, mohonlah pertolongan, bisabri, dengan sabar, wassalah, dan salat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as sabirin, beserta orang-orang yang sabar. Wala taqulu, dan janganlah kamu mengatakan, limay yuqtalu, orang-orang yang terbunuh, fi sabilillah, di jalan Allah, amwat, telah mati, bal ahya, sebenarnya mereka hidup, walakin, tetapi la tash'urun, kamu tidak menyadarinya. Walanabluwannakum, dan kami pasti akan menguji kamu, bisyai'in,
dengan sedikit minal khauf, ketakutan, wal ju' dan kelaparan, wa naqsin dan kekurangan, minal amwal harta, wal anfus dan jiwa, was samarat dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina yaitu orang-orang yang idza asabathum apabila ditimpa musibah qalu mereka berkata inna sesungguhnya kami lillahi milik Allah wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepadanya lah raji'un akan kembali. Ulaika mereka itulah alaihim yang memperoleh salawatun ampunan mir rabbihim dari Tuhannya warahmah dan rahmat. Wa ulaika dan itulah humul muhtadun mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Namun sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Semoga melalui ayat-ayat ini kita diingatkan bahwa hidup memang tidak selalu mudah, tapi kita tidak pernah berjalan sendirian. Al-Quran hadir bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani, menenangkan, dan menguatkan langkah kita. Sekarang kita coba lihat lebih dekat ayat 156 sampai 157. Di ayat ini Allah mengajarkan satu kalimat yang sering kita ucapkan saat hati sedang berat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini bukan sekedar ucapan saat kehilangan. Ini adalah pengakuan yang paling dalam bahwa kita milik Allah dan pada akhirnya kita akan kembali kepadanya. Apapun yang singgah dalam hidup kita, baik yang membuat bahagia maupun yang membuat air mata jatuh, semuanya tidak pernah lepas dari pengawasan Allah. Allah lalu menyebut orang-orang yang mampu mengucapkan kalimat ini sebagai orang-orang yang mendapatkan sholawat, rahmat, dan petunjuk darinya. Artinya, di saat kita merasa paling rapuh, justru disitulah Allah paling dekat. Semoga ayat ini menjadi penguat untuk kita semua saat hidup terasa berat, saat doa belum juga terjawab. Semoga Al-Quran tetap menjadi tempat kita pulang, karena Al-Quran tidak selalu menghapus masalah, tapi seringkali menguatkan hati untuk menjalaninya. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar, yang hatinya ditenangkan oleh ayat-ayatnya. Amin. Bismillah, sahabat Al-Quran, kali ini kita akan belajar bersama surat Al-Baqarah, ayat 183 sampai 187. Ayat-ayat yang berbicara tentang puasa.
Ayat yang sering kita dengar setiap Ramadan, tapi mungkin belum benar-benar kita duduki dan pahami pelan-pelan. Mari kita coba dekati ayat ini bersama, bukan hanya sebagai kewajiban, tapi sebagai panggilan cinta dari Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته
Baik, ayatnya sudah kita baca. Sekarang mari kita pelankan langkah kita. Kita coba pahami artinya satu persatu, kata demi kata, karena seringkali kekuatan Al-Quran justru terasa ketika kita berhenti sejenak dan merenungi setiap katanya. Kita mulai dengan terjemah perkata supaya maknanya lebih terasa dekat. Setelah itu, kita baca terjemahnya secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman, kutiba, telah diwajibkan, alaikum, atas kamu, as-siyam, berpuasa, kama kutiba, sebagaimana diwajibkan, alalladzina, atas orang-orang yang min qablikum, sebelum kamu, la'allakum, agar kamu tattaqun, bertakwa. Ayyaman, yaitu beberapa hari, ma'dudat, yang tertentu. Faman, maka barang siapa, kana minkum, di antara kamu, maridon, sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun, maka wajib mengganti bilangan hari itu, min ayyamin, pada hari-hari ukhar yang lain. Wa 'alal ladzina, dan bagi orang yang yutiqunahu, berat menjalankannya, fidyatun, wajib membayar fidyah, ta'amu miskin, yaitu memberi makan seorang miskin. Faman, tetapi barang siapa, tatawwa'a, dengan kerelaan hati mengerjakan, khairon, kebajikan, fahuwa, maka itu khairun, lebih baik, lahu, baginya. Wa ang tasumu, dan puasamu itu khairun, lebih baik, lakum, bagimu, in kuntum, jika kamu ta'lamun, mengetahui. Syahrul Ramadan allazi, bulan Ramadan adalah bulan yang unzila fihil Qur'an, di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudan, sebagai petunjuk, linnasi, bagi manusia, wabayyinat, dan penjelasan-penjelasan, minal huda, mengenal petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Faman, barang siapa, syahida, menyaksikan, minkum, di antara kamu, asyahra, bulan itu, falyasum, maka berpuasalah. Waman, dan barang siapa, kana maridon, sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun, maka wajib mengganti bilangan hari itu, min ayyamin, pada hari-hari ukhar yang lain. Yuridullahu, Allah menghendaki, bikumul, bagi al-yusra, bagimu kemudahan, wala yuridu, dan tidak menghendaki, bikumul, bagimu al-usra, kesukaran. Walitukmilu, dan hendaklah kamu mencukupkan, al-iddata, bilangannya. Walitukabbirullaha, dan mengagungkan Allah, ala ma hadakum, atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, wala'allakum, agar kamu tashkurun, bersyukur. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila para hambaku bertanya kepadamu Muhammad, anni, tentang aku, fa inni, maka sesungguhnya aku, qarib, dekat, ujibu, aku kabulkan, da'watad da'i, permohonan orang yang berdoa, idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku, falyastajibu li,
hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum, agar mereka yarsyudun, memperoleh kebenaran. Uhilla, dihalalkan, lakum, bagimu, lailatas siyam, pada malam hari puasa, ar-rafathu, bercampur, ila nisaikum, dengan istrimu, hunna, mereka, libasun, adalah pakaian, lakum, bagimu, wa antum, dan kamu, libasun, adalah pakaian, lahunna, bagi mereka. Alimallahu, Allah mengetahui, annakum, bahwa kamu, kuntum, tahtanuna, tidak dapat menahan, anfusakum, dirimu sendiri, fataba alaikum, tetapi dia menerima taubatmu, wa'afa, dan memaafkan, angkum, kamu. Fal'ana, maka sekarang, bashiruhunna, campurilah mereka, wabtagu, dan carilah, ma kataballahu, apa yang telah ditetapkan Allah, lakum, bagimu, wakulu, makanlah, washrobu, dan minumlah, hatta, hingga jelas, hatta yatabayyana, hingga jelas, lakum, bagimu, al-khaytu, perbedaan antara benang, al-abyadu, putih, minal khayti, dan benang, al-aswadi, hitam, minal fajr, yaitu fajar. Tsumma atimmu, kemudian sempurnakanlah, asyam, puasa, ilal lail, sampai datang malam, wala tubashiru hunna, tetapi jangan kamu campuri mereka, wa antum, ketika kamu akifun, beriktikaf, fil masajid, dalam masjid. Tilka, itulah, hududullah, ketentuan Allah, fala taqrabuha, maka janganlah kamu mendekatinya. Kadzalika, demikianlah, yubayyinullahu, Allah menerangkan, ayatihi, ayat-ayatnya, linnasi, kepada manusia, la'allahum, agar mereka, yattaqun, bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.
apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Akan tetapi jangan campuri mereka ketika kamu dalam keadaan beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ayat-ayat tentang puasa ini mengajarkan bahwa puasa bukan sekadar menahan diri dari makan dan minum. Puasa adalah latihan hati, latihan sabar, latihan jujur kepada Allah, bahkan saat tidak ada orang yang melihat. Dan di tengah ayat-ayat tentang puasa, Allah sisipkan ayat tentang doa, seolah ingin mengingatkan bahwa saat kita menahan diri karenanya, di saat itu pula Allah sangat dekat dengan kita. Semoga dengan belajar pelan-pelan seperti ini, kita tidak hanya menjalankan puasa sebagai rutinitas tahunan, tapi sebagai perjalanan untuk lebih mengenal Allah dan lebih mengenal diri kita sendiri. Semoga Al-Quran semakin kita cintai, bukan hanya dibaca saat Ramadan, tapi menjadi teman hidup kita setiap hari. Amin. Bismillah, sahabat Al-Quran. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu sekarang kita akan mencoba membaca surat Al-Baqarah ayat 255, 256, dan 257. Ayat yang ke-255 ini adalah ayat kursi yang sudah sangat populer. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allahu Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa huwa, selain Dia. Al-Hayyu, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khuduhu sinatun, tidak mengantuk, wala naum, dan tidak tidur. Lahu, miliknya, ma fis samawat, apa yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Man zallazi, tidak ada yang dapat, yashfa'u, memberi syafaat, indahu, di sisinya, illa biiznih, tanpa izinnya. Ya'lamu, dia mengetahui, ma baina, apa yang di hadapan, ma baina aidihim, apa yang di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka. Wala yuhituna, dan mereka tidak mengetahui, bisyai'in, sesuatu apapun, min ilmihi, tentang ilmunya, illa bima, melainkan apa yang sya'a, dia kehendaki. Wasi'a kursiyuhu, kursinya meliputi as-samawat, langit, wal ard, dan bumi. Wala ya'uduhu, dan dia tidak merasa berat, hifzuhuma, memelihara keduanya. Wahwa, dan dia al-aliyyu, maha tinggi, al-azim, maha besar. La ikraha, tidak ada paksaan, fiddin, dalam menganut agama Islam. Qad tabayyana, sesungguhnya telah jelas perbedaan, ar-rusydu, antara jalan yang benar, minal ghayy, dan jalan yang sesat. Famay, barang siapa, yakfur, ingkar, bit-tagut, kepada tagut, wa yu'min, dan beriman, billahi, kepada Allah, faqadistamsaka, maka sungguh dia telah berpegang teguh, bil urwati, pada tali, al-wusqa, yang sangat kuat, lang fisama laha, yang tidak akan putus. Wallahu, dan Allah, sami'un, maha mendengar, alim, maha mengetahui. Allahu Allah, waliyul ladzina, pelindung orang yang amanu, beriman, yukhrijuhum, dia mengeluarkan, minaz zulumat, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, awliya'uhumu, pelindung-pelindungnya, at-tagut, adalah setan. Yukhrijunahum, yang mengeluarkan mereka, minan nur, dari cahaya, ilal zulumat,
kepada kegelapan. Ulaika mereka ashabun nar adalah penghuni neraka. Hum mereka fiha di dalamnya khalidun kekal. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya, kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya, ilmu dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya iman. Sedangkan orang-orang yang kufur, pelindung-pelindung mereka adalah togut. Togut mengeluarkan mereka orang-orang kafir itu dari cahaya menuju aneka kegelapan. Mereka itulah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Alhamdulillah, bacaan Al-Quran, terjemah perkata, serta terjemah secara utuh telah kita baca. Insya Allah kita bertemu kembali dalam kesempatan yang berikutnya. Bismillah, mari kita lanjutkan pembelajaran kita membaca Al-Quran dengan terjemahnya perkata. Dan sekarang kita coba membaca surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Silahkan bagi yang mau mengikuti dibuka mushafnya. Kita belajar mengaji bersama. Sekaligus kita belajar membaca terjemah perkata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat.
Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Alhamdulillah, ayat-ayatnya sudah kita baca. Sekarang mari kita belajar membaca terjemahnya per kata, kemudian nanti kita lanjutkan membaca terjemahnya secara utuh. Mudah-mudahan kita bisa lebih paham dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Lillahi, milik Allah, ma fis samawat, apa yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Wa in tubadu, jika kamu nyatakan, ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam hatimu, au tukhfuhu, atau kamu sembunyikan, yuhasibakum bihillah, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Fayagfiru, dan dia mengampuni, limay yasha, siapa yang dia kehendaki, wa yu'adzibu, dan mengazab, may yasha, siapa yang dia kehendaki. Wallahu, dan Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadir, maha kuasa. Amanar rasulu, Rasul Muhammad beriman, bima unzila, kepada apa yang diturunkan, ilaihi, kepadanya, mir rabbihi, dari Tuhannya, wal mu'minun, demikian beriman pula orang-orang mukmin. Kullun, semua, amana, beriman, billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. La nufarriku, mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan, baina ahadin, seorang pun, mir rasulih, dari rasul-rasulnya. Wa qalu, dan mereka berkata, sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat, gufranaka, ampunilah kami, Rabbana, ya Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepadamu tempat kembali. La yukallifullah, Allah tidak membebani, nafsan, seseorang, illa wus'aha, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Laha, dia mendapat, ma kasabat, dari kebajikan yang dikerjakannya. Wa alaiha, dan dia mendapat, maktasabat, siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Rabbana, ya Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau hukum kami, inna sina, jika kami lupa, au akhtana, atau kami melakukan kesalahan. Rabbana, ya Tuhan kami, wala tahmil, janganlah engkau bebani, alaina, atas kami, isrong, beban yang berat, kama hamaltahu, sebagaimana engkau bebankan, alalladzina, kepada orang-orang yang min qablina, sebelum kami. Rabbana, ya Tuhan kami, wala tuhammilna, janganlah engkau pikulkan kepada kami, ma,
apa yang la taqata tidak ada kesanggupan lana pada kami bihi memikulnya. Wa'fu anna maafkanlah kami, waghfir lana ampunilah kami, warhamna dan rahmatilah kami. Anta maulana engkaulah pelindung kami, fangsurna maka tolonglah kami. Alal qaumi menghadapi orang-orang al-kafirin kafir. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapapun yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad beriman pada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu dari yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu atas yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Alhamdulillah, terjemah secara perkata sudah kita belajar membaca, kemudian terjemah secara utuh juga kita sudah baca. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari barusan bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua, dan jangan lupa untuk terus merutinkan, membiasakan bacaan-bacaan Al-Quran dengan mencoba memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Tentu saja tanpa terlepas dari tafsir para ulama, dan kita coba tadaburi lebih dekat lagi bacaan-bacaan Al-Quran. Demikian pembahasan untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaat untuk semuanya.